Materi komunikasi organisasi. Yang pertama, pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi makna antara individu maupun kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa ahli yakni yang pertama, Wanipes komunikasi organisasi adalah aliran pesan dalam jaringan hubungan yang saling bergantung. Yang kedua, Rending. Menurutnya, komunikasi organisasi adalah pertukaran informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang kedua, fungsi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi memiliki peran penting yakni dalam organisasi, yaitu yang pertama, fungsi informasi yakni menyampaikan data dan fakta. Yang kedua, fungsi relugasi atau mengatur perilaku anggota atau aturan. Fungsi yang ketiga, fungsi persuasi, mempengaruhi sikap dan tindakan. Yang keempat, fungsi integritas, yakni menyatukan anggota organisasi. Yang ketiga, tujuan komunikasi. Yang ketiga, tujuan komunikasi organisasi. Yang pertama, meningkatkan koordinasi kerja. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Dan yang ketiga, mencapai tujuan organisasi secara efektif. Yang keempat, membangun hubungan kerja yang baik. 4. Aliran komunikasi dalam organisasi. Komunikasi vertikal. Yang keempat, aliran komunikasi dalam organisasi. A. Komunikasi vertikal, yakni downward atau atas ke bawah, yakni pimpinan ke bawah, pimpinan ke bawahan. Upward, bawah ke atas, bawahan ke pimpinan. Yang B. Komunikasi horizontal, antara sesama karyawan atau setingkat. Yang C. Komunikasi diagonal, yakni antara bagian berbeda dan benda tingkat jabatan. Yang kelima, jaringan komunikasi organisasi. Bentuk jaringan komunikasi yakni roda atau terpusat pada pimpinan. Yang kedua, rantai atau berurutan sesuai struktur. Yang ketiga, lingkaran atau komunikasi berputar. Dan yang keempat, semua saluran, yakni bebas, semua bisa berkomunikasi. Yang keenam, jenis komunikasi organisasi. A. Komunikasi formal, yakni resmi sesuai struktur organisasi, dan contohnya yakni surat dinas, rapat resmi. B. Komunikasi informal atau tidak resmi, contoh obrolan santai antara karyawan. Yang ketujuh, hambatan komunikasi. Yang ketujuh, hambatan komunikasi organisasi, yakni perbedaan perspektif. Yang kedua, bahasa yang tidak jelas. Yang ketiga, gangguan teknis. Yang keempat, emosi atau konflik. Yang kelima, kurangnya
keterbukaan. Yang ke-8, poin besar yang 8, yakni iklim komunikasi organisasi. Iklim komunikasi adalah suasana dalam organisasi yang mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Ciri iklim yang baik yakni yang pertama, terbuka. Yang kedua, saling percaya. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, mendukung. Yang kesembilan, kepemimpinan dan komunikasi. Gaya kepemimpinan mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, otoriter, komunikasi satu arah. Yang kedua, demokratis, komunikasi dua arah. Yang ketiga, laissez atau laissez-faire, komunikasi bebas. Yang poin besar yang ke-10 yakni peran teknologi dalam komunikasi organisasi. Saat ini, komunikasi organisasi sangat bergantung pada teknologi. Yang pertama, email. Yang kedua, media sosial. Yang ketiga, aplikasi kerja seperti WhatsApp dan Zoom. Teknologi membuat komunikasi lebih cepat, lebih luas, lebih efisien, dan lain sebagainya. Poin besar yang ke-11, teori dalam komunikasi organisasi. Beberapa teori penting yakni: 1. Teori klasik atau struktur dan efisiensi. Yang kedua, teori hubungan manusia atau human relation. Yang ketiga, teori sistem. Dan yang keempat, teori budaya organisasi. Poin besar yang ke-12, contoh kasus sederhana. Dalam sebuah kantor. Yang ke-12, contoh kasus sederhana dalam sebuah kantor. Yang pertama, pimpinan memberikan instruksi atau komunikasi downward. Yang kedua, karyawan memberikan laporan komunikasi atau komunikasi upward. Antara karyawan berdiskusi atau horizontal. Kesimpulan, komunikasi organisasi adalah kunci keberhasilan organisasi. Tanpa komunikasi yang baik, koordinasi akan tergantung dan tujuan sulit tercapai. Terima kasih.